Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Arpradana. Saya dari Universitas Brawijaya, program studi antropologi, yang kebetulan sekarang mengikuti pertukaran mahasiswa dan diterima di PT Penerima Universitas Mula Warman. Di sini saya akan memberitahu kalian mengenai adat atau kebiasaan yang ada di Jawa Timur, terutama di daerah saya yakni di Pasuruan. Apa saja ya adat dan kebiasaan yang ada di Pasuruan? Untuk tradisi dan kebiasaan yang pertama yakni di Pasuruan sendiri, khususnya Jawa Timur, itu sebagian besar masih melakukan acara ini, yakni acara atau kebudayaan tahlilan. Tahlilan merupakan suatu hal yang sangat biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa Timur ketika terdapat anggota keluarga atau tetangga atau masyarakat yang meninggal dunia yang kemudian didoakan secara bersama-sama. Tahlilan sendiri diambil dari kata tauhid atau dari kata tauhid, yakni la ilaha illallah, yang memiliki arti yakni tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tauhid ini biasa dilantunkan oleh masyarakat, khususnya suku Jawa, dalam proses budaya tahlilan sebagai bacaan zikir atau doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tradisi ini terdiri dari pembacaan Al-Quran, kemudian zikir bersama, kemudian doa-doa tertentu yang oleh pihak keluarga almarhum. Dan biasanya ini upacaranya dipimpin oleh mudin, sebutannya dalam bahasa Jawa, atau pemimpin atau tokoh agama di situ. Acara ini merupakan peringatan pada hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hari ke-7. Kemudian berlanjut ke hari 40 harinya setelah wafat, kemudian ke 100 harinya. Setelah itu hingga 1 tahun sampai 3 tahun pasca kematian almarhum. Sejarah mencatat bahwa tradisi ini itu diperkenalkan oleh Wali Songo dalam rangka berdakwah untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Tradisi ini adalah perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindu. Sebelum kedatangan Wali Songo itu sendiri, di Jawa, mayoritas masyarakat Jawa pada saat itu menganut agama Hindu karena pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu yang menguasai Pulau Jawa pada saat itu. Kemudian di dalam ajaran Hindu sendiri terdapat ritual untuk menghormati orang yang sudah meninggal pada peringatan hari pertama, hari ketiga, dan hari ke-7, dan seterusnya. Dari sinilah perpaduan akulturasi atau divisionisme itu bertemu, di mana ajaran-ajaran dari Wali Songo yang dibawa untuk menyebarkan agama Islam kemudian dipadukan dengan kebudayaan yang ada di masyarakat Jawa pada saat itu. Wali Songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa secara perlahan-lahan karena masyarakat Jawa saat itu cenderung konservatif pada lini kehidupan keagamaan mereka. Kemudian dalam ajarannya itu menyelipkan nilai-nilai dalam ritual, sehingga ia menambahkan doa-doa menurut agama Islam, sehingga pada saat itu tahlilan itu sebagai salah satu bibit tradisi yang hingga sekarang masih tetap dilestarikan, terutama oleh kaum Nahdiyin yang tetap melakukan tradisi tersebut. Akan tetapi tidak semuanya di Pasuruan melakukan hal tersebut, karena hanya kaum Nahdiyin saja yang kebanyakan melakukan hal tersebut, karena masih ada beberapa kelompok-kelompok agamawan lain yang tidak melakukan itu dengan berbagai alasan tertentu. Kemudian tradisi atau kebiasaan yang kedua di Pasuruan yakni tradisi bersih desa. Bersih desa ini biasa dilakukan pada saat
hari ulang tahun desa itu sendiri. Acara ini dilakukan dengan berbagai nama. Ini ada yang menyebutnya sebagai selamatan desa, kemudian ada yang bilang sebagai bersih desa, dan berbagai nama lainnya. Untuk bersih desa sendiri yang dimaksudkan yakni dari namanya tersebut, bersih desa itu dimaknai atau memiliki filosofisnya, yakni dapat membersihkan desa dari pengaruh roh-roh jahat yang mengganggu desa. Karena itulah disebut sebagai bersih desa. Kemudian setelah itu di dalam bersih desa itu sendiri terdapat beberapa rangkaian acara. Rangkaian acara yang pertama biasanya pada malam hari, yaitu melakukan penyusunan ancak. Ancak merupakan suatu hal yang dimana makanan itu ditumpuk menjadi suatu gunung. Kemudian setelah jadi itu pada pagi harinya atau siang hari, warga desa itu melakukan arak-arakan dengan mengelilingi desa dengan membawa ancak tersebut, yang kemudian garis finishnya itu berada di balai desa. Di balai desa sendiri nanti ancak-ancak dari setiap dusun itu ditaruh di suatu lapangan yang terbuka. Kemudian pada saat itu masyarakat desa itu kemudian menunggu setelah diberikan doa-doa oleh tokoh agama. Kemudian setelah doa itu selesai, ancak-ancak yang berisi makanan-makanan yang ditumpuk tadi itu kemudian diperebutkan oleh masyarakat. Perebutan ini bukan tanpa sebab, karena pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang tersirat, yakni ada yang beranggapan bahwa perebutan makanan yang ada pada ancak tersebut itu merupakan suatu simbolisasi di mana suatu berkah atau barokah itu haruslah dijemput atau haruslah diambil, sehingga ada persaingan di mana untuk merebutkan berkah atau barokah itu memang harus ada persaingan antara satu dengan manusia yang lain. Baik, terima kasih. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk berbagi kepada kalian tentang tradisi yang ada di daerah sekitarku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.